Anda menyaksikan Sapa Manado Saudara pagi ini bersama saya, Devis Pinontoan. Kita tahu bersama perkembangan teknologi ini memberikan begitu banyak manfaat, tapi juga ini bisa menjadi peluang untuk menyebarkan paham radikalisme. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan ancaman daring atau radikalisme daring, ancaman bagi masyarakat, tapi juga bagaimana ancaman nyata di balik layar. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber Kombes Pol Inyoman Sarjana, SIK MAP, ya, selaku Kasat Gaswil Sulut Densus 88 AT Polri. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Dan selamat pagi pemirsa sekalian. Ya, terima kasih sudah hadir di Sapa Manado, Pak, pagi ini. Dan kita akan membahas banyak terkait dengan radikalisme daring, ancaman di balik layar ini seperti apa. Karena berdasarkan data yang kita temukan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu mencatat lebih dari 6.400 konten yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki paham radikalisme. Sebenarnya menurut pandangan Bapak nih, sudah sejauh mana ancaman dari paham radikalisme melalui media sosial ini, Pak? Terima kasih atas undangannya dari Kompas TV. Kami sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa yang menjalankan. Semoga di bulan suci Ramadan ini menambah kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Ya. Jadi tadi ancaman radikalisme daring. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana situasi dan strategi Densus 88 dalam penanganan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia, khususnya nanti di Sulawesi Utara. Kita syukur alhamdulillah 3 tahun terakhir ini zero attack, tidak ada ancaman atau serangan teror yang terjadi di Indonesia selama 3 tahun berturut ini, 2023, 24, 25 itu kita bersyukur tidak ada ancaman atau serangan teror, tetapi tidak ada ancaman atau serangan teror bukan berarti kelompok itu tidak ada, mereka tetap ada, kita juga tetap melaksanakan upaya penegakan hukum dan seperti penyampaian tadi, ada juga rekrutmen banyak melalui media sosial. Tahun terakhir 2025 kemarin 110 anak yang kita intervensi terdeteksi tergabung dalam kelompok radikal terorisme. Itu dilaksanakan intervensi, dilaksanakan pembinaan, rekrutmennya itu 5 orang ideolog yang merekrut itu sudah dilaksanakan penegakan hukum. Nah, di samping itu tahun lalu juga beririsan di situ ada 70 anak yang tergabung atau sudah diamankan di intervensi tergabung ke grup True Crime Community. Jadi mereka grup kekerasan, yaitu beririsan. Jadi itu kemarin adanya serangan yang dilakukan di SMA 72 yang tahun lalu itu yang dilakukan oleh kelompok itu. Itulah yang nanti ini seperti teori gunung es yang kelihatan yang ada di grup itu, dan kemungkinan potensi lainnya itu sangat banyak karena seperti penyampaian tadi, konten-konten radikal begitu masifnya di media sosial karena persentase orang mengakses media sosial di warga kita itu termasuk yang paling besar di dunia. Ya, saya sempat mengutip yang disampaikan Bapak tadi soal zero attack ya Pak ya. Ini zero attack artinya Indonesia aman-aman hari ini. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan dengan begitu banyak penyebaran yang keluar di media sosial. Termasuk di Sulawesi Utara tahun 2025 kemarin kita ketemu juga dengan anak-anak yang sudah terpapar ya radikalisme. Sejauh ini kira-kira dengan teman-teman, kira-kira sudah seperti apa Sulawesi Utara dari pandangan Bapak bersama dengan tim yang hari ini terus mengupayakan untuk berharap tidak terjadi begitu ada paham-paham terorisme yang terjadi di Sulawesi Utara. Sudah sejauh mana kira-kira Pak? Jadi ini perlu saya sampaikan di sini, kalau yang kemarin radikal terorisme yang ada di Indonesia, karena kita mayoritas Muslim, banyak kan yang berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda dan ISIS, gitu kan.
yang secara internasionalnya. Di sini ada kelompok yang sudah ditetapkan seperti kelompok JI, JAD, itu di Indonesia, itu terafiliasi dengan itu. Nah, itu mayoritas banyakan yang Muslim, beragama Muslim. Tetapi yang terbaru ini, yang perlu kita waspadai adalah tidak melihat agama lagi. Jadi anak-anak itu di Jawa itu ada yang Muslim, di Bali itu ada yang beragama Hindu, di Sulawesi Utara pun sesuai dengan agama mayoritas yang di sini, seperti itu. Jadi untuk ancaman kelompok kekerasan ini, radikal kekerasan ini, sangat perlu kita antisipasi, karena di 2025 tahun kemarin itu udah 2 anak, sekarang pun ada tambahan 1 anak lagi. Gitu. Tahun 2026. 26 ini udah ada lagi tambahan anak lagi. Ini seperti gunung es tadi. Jadi makanya kita perlu menggerakkan seluruh stakeholder terkait. Kita sebagai aparat penegak hukum hanya bisa deteksi, laksanakan intervensi, libatkan stakeholder terkait. Untuk di sini kita libatkan PPA provinsi, dari Polda Sulut, Direktorat PPA PPO Polda, seperti itu. Sehingga untuk penanganan anak ini kan agak khusus dia, sehingga yang dikedepankan kita untuk anak kan ultimum remedium, penegakan hukum alternatif terakhir. Jadi perlu upaya-upaya pencegahan. Jadi perlu upaya-upaya pencegahan. Kemarin Dinas Pendidikan Provinsi Sulut sudah mengeluarkan surat edaran bagaimana pembatasan penggunaan gawai atau HP di sekolah. Ini menjadi alasan juga sebenarnya ya Pak, supaya paham radikalisme ini tidak menyebar ke anak-anak sekolah. Seperti itu kira-kira. Iya, karena mereka itu menyebar melalui smartphone, game online, media sosial. Nah, ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang pembatasan media sosial atau game online yang Kominfo sudah mengeluarkan itu juga. Ini pembatasan, tetapi implementasinya ini seperti apa? Karena kita pembatasan, tetapi pengawasan anak-anak, surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulut ini sudah dikeluarkan. Implementasinya kita harapkan benar-benar bisa dilaksanakan, dan anak itu kan waktunya mereka banyak di rumah. Ini perlu peran keluarga, orang tua, untuk pengawasan, karena mekanismenya mereka pada saat mereka mengakses konten, main game, algoritma media sosial di saat kita tertarik pada bidang tertentu akan datang lagi terus yang lain kan. Terus disitulah nanti diundang masuk ke grup WA-nya mereka itu. Terus di situ mereka verifikasi, di dalam grup ada grup-grup lain. Anak ini tertarik, dia akan dimasukkan ke grup lain. Grup yang lebih spesifik lagi. Sehingga di dalam grup tertentu akan ada bagaimana tutorial untuk membuat handak, tutorial bagaimana mereka melaksanakan aksi pembalasan. Karena anak-anak yang terekrut ini kebanyakan hasil analisa dari pendalaman anak-anak yang telah diamankan, banyak kan mereka itu adalah korban dari permasalahan keluarga, dan paling sumber utamanya ada bully. Baik, bully. Nanti kita akan bahas lagi di bagian kedua, karena memang penyebarannya sekarang sudah dengan berbagai pendekatan ya untuk media sosial, tapi juga kira-kira pola-polanya seperti apa ya, dan bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Inyoman tadi, bagaimana untuk mendeteksi sejak dini, sehingga memang masyarakat juga perlu diedukasi terkait dengan hal ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita di bagian kedua perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan radikalisme daring, ancaman di balik layar. Ini benar-benar akan menjadi perhatian penuh orang tua.
karena orang tua lebih mengetahui bagaimana ciri khas dari anak sendiri. Tapi pada kenyataannya ternyata masalah-masalah di dalam keluarga, kemudian pergaulan juga ini mempengaruhi si anak untuk terpapar radikalisme. Kira-kira tadi sempat dibahas soal bullying nih. Iya, Pak Nyoman. Ini sangat menarik karena bullying ini dari tahun ke tahun menjadi momok yang sangat-sangat menarik menjadi perhatian pihak sekolah. Tapi kira-kira kenapa sampai bullying ini boleh menjadi bagian dari anak-anak ini terpapar begitu dengan adanya radikalisme begitu? Terima kasih. Bullying ini adalah salah satu indikator awal dia karena di saat dia kehidupan offline-nya dia sering dibully, akhirnya pelampiasannya adalah media sosial. Ya. Jadi bagaimana kehidupan rumah tangga keluarganya ini, kalau tidak murni ada permasalahan keluarga, akhirnya dia di sekolah dia mengalami bullying, akhirnya dia melampiaskan melalui online ini, media sosial. Dia dari intervensi anak yang di Sulawesi Utara, memang faktor bullying ini cukup dominan, sehingga dia mendapatkan pelampiasan di grup-grup itu karena dia mendapatkan penguatan di situ, sehingga dia mendapatkan doktrin untuk membalas orang yang membuli mereka. Makanya anak-anak kejadian SMA 72 dan selanjutnya ada juga di Kalimantan Barat, Kuburaya, itu anak itu udah diintervensi, tapi anak itu kan labil. Sudah diintervensi, dilaksanakan pembinaan. Kalau pembinaannya nggak berlanjut, dia akan kembali. Seperti kita larang-larang anak, kalau kita nggak konsisten, pasti dia akan kembali. Begitulah anak ini yang dibully ini, di lingkungan di rumahnya, di sekolahnya, akhirnya pelampiasannya media sosial. Dibatasi HP-nya, ditarik seberapa waktu, setelah dikembali mereka akan kembali lagi. Oke. Ya, dari sisi penanganan memang tugas Pak Nyoman bersama dengan kawan-kawan untuk deteksi ya. Tapi untuk soal pengawasan balik lagi ke orang tua. Karena orang tua yang akan lebih paham untuk memahami bagaimana aktivitas si anak. Tapi pada dasarnya Pak, kira-kira apa yang perlu dilakukan orang tua untuk melihat perkembangan dari si anak ini sendiri? Pola-pola apa yang sebenarnya yang terjadi dari si anak begitu? Tantangan yang terjadi di sana begitu Pak? Ya, saya yakin anak-anak sekarang Gen Z ini sebagai orang tua pasti mempunyai permasalahan bagaimana kita lebih mendekatkan diri dengan anak. Mulai mendengarkan anak, kita komunikasi aktif, terus berupaya untuk mendengarkan anak, kita tidak terlalu menekan terus terhadap anak, terus sehingga kita bisa masuk, tentang bagaimana komunikasi, akhirnya pengawasan penggunaan HP-nya itu, pembatasan penggunaan HP, terus ikutkan dia ke hal-hal yang positif, program-program olahraga, les atau selingkungan, sehingga dia tidak berdiam-diam sendiri di rumah main game terus seperti itu. Tapi kalau berdasarkan data yang ada kan ini fokusnya ternyata banyak yang anak ya Pak ya, usia remaja. Ini kenapa sampai banyak ke anak-anak, apalagi Gen Z yang hari ini Pak? Iya, makanya anak usia remaja ini dia benar-benar lagi mencari jati diri. Dia banyak yang cerdas, belajar sejarah, belajar hal-hal yang mereka ingin ketahui. Jadi mereka terus menggali. Terus disitulah dia mendapatkan kenyamanan. Di saat di kehidupan nyata, pada saat offline itu mereka tidak mempunyai teman, disinilah mereka itu bisa melampiaskan, sehingga dia mendapatkan penguatan. Jadi kelompok kekerasan ini mendoktrin mereka itu untuk membalas terhadap bulian yang mereka terima. Mereka itu berpotensi untuk menyerang, melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang membuli mereka. Disitulah mereka mendapatkan penguatan. Ya, seperti yang disampaikan Pak Nyoman tadi, belakangan ini kan muncul yang komunitas digital yang true crime
community atau forum ekstrim ini. Nah, kira-kira tindakan aparat ini sudah seperti apa untuk menghadapi yang ini? Tindakan aparat itulah ada dua pendekatan, hard dan soft. Pendekatan ini itulah sekarang dilaksanakan intervensi, pendataan. Ya. Pendataan anak-anak itu langsung diintervensi. Kita tidak menunggu kejadian. Ya. Jadi anak-anak yang tergabung ke grup itu kita intervensi, laksanakan pembinaan, pendampingan dengan PPA, stakeholder terkait di sini. Kita deketi orang tuanya dan inilah perlu pengawasan keberlanjutan. Dan untuk yang lain mendeteksi, ini kan seperti gunung es, ini yang terdeteksi. Untuk yang lain, inilah upaya langkah-langkahnya seluruh stakeholder, orang tua terutama, terus tokoh agama mungkin nanti momen-momen ibadah atau pengajian atau penyampaian pada saat ibadah di gereja menyampaikan tentang hal ini, bagaimana harmonisan keluarga, bagaimana hubungan orang tua dengan anak akhirnya berpengaruh terhadap bullyingnya dia di sekolah, sekolah ke media sosial, pengawasan penggunaan gadget HP, di sekolah sudah diawasi, di rumahnya harus diatur pembatasannya, terus apa-apa yang diakses anak-anak itu harus diketahui sama orang tuanya, jangan nanti mengakses itu grup-grup kekerasan, akhirnya anak itu bisa-bisa menjadi pelaku. Jangan sampai anak kita ini ada yang menjadi pelaku nanti. Oke. Baik. Tapi Pak, tahun 2025 dua anak. Kemudian tahun 2026 ada satu lagi. Jadi sudah 3. Sudah 3. Nah, Sulawesi Utara ini sepertinya akan jadi ancaman serius jika ini dibiarkan. Kira-kira masih adakah jaringan-jaringan dari anak-anak ini begitu Pak di Sulawesi Utara? Dari sisi apanya ini yang sementara diperhatikan begitu Pak? Itulah kami dari petugas selalu menganalisis dari jaringan, akan kita pantau terus, kita analisa. Kalau ada tambahan lagi kita akan langsung laksanakan intervensi. Untuk itulah peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder untuk deteksi dini. Deteksi dini, mengawasi anaknya. Kalau ada yang seperti itu dilaporkan sama kami. Dilaporkan, ada medsosnya kami, Kawanwa Moderat, nanti bisa diakses. Kami juga menyebarkan standing banner dan himbauan-himbauan. Kita membuka call center juga, nanti akan kita dalami. Jangan takut putra-putrinya, kalau tergabung itu kita akan laksanakan intervensi dan pembinaan. Nanti akan ada pembinaan, tapi nanti di segmen berikutnya kita akan melihat sebenarnya tanda-tandanya seperti apa anak-anak yang sudah terpapar dengan radikalisme di media sosial. Segmen terakhir ini juga kita akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Densus 88 bersama dengan pemerintah daerah atau berbagai pihak terkait untuk bisa menjaga sehingga memang ancaman radikalisme di Sulawesi Utara itu zero attack ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado Saudara. Kita sudah di segmen terakhir perbincangan pagi hari ini, masih terkait dengan radikalisme daring, ancaman nyata di balik layar. Kita masih bersama dengan Kombes Pol Inyoman Sarjana SIK MAP selaku Kasatgas Wil Sulut Densus 88 AT Polri. Nah, kita di bagian terakhir ini akan melihat kira-kira seperti apa tanda-tanda anak-anak yang sudah mulai terpapar, dan ini mungkin akan jadi perhatian serius orang tua, tapi juga masyarakat, tokoh gereja, tokoh masyarakat. Kira-kira seperti apa tanda-tandanya? Jadi tanda-tandanya adalah korban mulai menjauh dari teman serta keluarga, serta lebih banyak menyendiri dengan HP-nya, gadgetnya. Terus korban mulai sering berbicara yang penuh kebencian dan merasa harus melawan kelompok tertentu. Terus korban sangat menjaga HP-nya, mungkin ditutup-tutupi gitu. Karena privacy ya. Karena privasinya itu. Tapi soal kebencian ini juga sebenarnya jadi tanda awal anak-anak mulai terpapar ya, dan mereka mulai mencoba sesuatu yang baru dalam hal ini. Dan ini bisa jadi perhatian masyarakat dan orang tua dalam hal ini. Iya, karena di doktrin kelompoknya itu jadi intoleran, dia benci terhadap perbedaan, kan gitu dia tuh belum jadikan ke arah radikalnya itu
mau merubah itu dengan cepat, dengan apa gitu kan. Iya, baik. Ya. Tapi soal upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Nyoman bersama dengan tim, kira-kira sinerginya dengan pemerintah atau stakeholder terkait untuk mengatasi atau melakukan pengawasan sehingga tidak terpapar radikalisme di Sulawesi Utara, seperti apa yang sudah dilakukan? Terima kasih. Terima kasih kepada pemerintah provinsi, stakeholder terkait. Kita dari awal adanya kita deteksi, kita udah koordinasi, kita koordinasi bagaimana stakeholder ini kita laksanakan intervensi terhadap anak itu, kita terus pendalaman sehingga kita tahu akarnya dari psikologi, nanti mendalami akar permasalahannya apa sehingga langkah-langkahnya, langkah awal yang kemarin sudah langsung ditindaklanjuti dengan provinsi dipimpin oleh Bapak Sekda. Sudah dilaporkan kepada Pak Gub, sudah keluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan HP di Sulawesi Utara. Jadi pembatasan penggunaan pada saat sekolah itu, terus di kota kabupaten juga sudah menindaklanjuti melakukan sosialisasi secara serentak. Kemarin juga kami dengan Bapak Wali Kota Manado sudah mengumpulkan kepala sekolah SMP SD sewilayah Kota Manado, terus ketua-ketua OSIS. Nanti kita akan berkesinambungan ke sekolahnya langsung, anak-anaknya langsung. Jadi ini ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Densus 88 untuk turun ke sekolah-sekolah begitu? Iya, turun ke sekolah, semuanya, seluruh stakeholder nanti, dan dari PPA, kita libatkan dari Polda, dari Bimas, gitu. Itu untuk upaya sosialisasi dan pencegahan, itu. Sehingga perlu harapan kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, mengambil langkah-langkah di lingkungannya terhadap hal ini adalah permasalahan yang serius yang perlu ditindaklanjuti seperti itu. Oke. Kemudian ke depan kira-kira ada strategi apa yang akan dilakukan oleh Densus 88 untuk mendeteksi ataupun akan mengawasi sehingga tidak terjadi terpapar radikalisme di Sulawesi Utara? Kita akan melibatkan seluruh masyarakat. Karena media sosial, kita sudah membuat akun medsos, gitu kan, akun medsos kawan-kawan moderat, sehingga harapan kita, kita kan terbatas, personil, sumber daya yang terbatas. Kalau kita libatkan tokoh-tokoh, influencer, dan masyarakat yang bisa mendeteksi di media sosial, kalau ada konten-konten radikal, itu kan bisa lebih masif, lebih cepat. Akan kita laksanakan upaya tindak lanjut pendalaman, diapakan konten ini, apakah di take down, apakah kita akan pendalaman dilakukan upaya penegakan hukum ataukah intervensi gitu. Iya, baik Pak Nyoman, kira-kira seberapa penting literasi di dunia digital untuk masyarakat begitu? Menurut tanggapan Pak Nyoman kira-kira seperti apa? Itu sangat penting, ada kebutuhan pokok sekarang di dunia yang serba digital ini, karena kalau kita tidak bisa memilah, kita akan terjerumus. Kita akan mengakses hal-hal yang banyakkan negatif. Algoritma tadi, di saat kita mengambil hal yang negatif, hal yang akan datang terus, yang lain dikira medsos itu dipenuhi dengan itu. Literasi digital, makanya kita harus nyari konten-konten yang positif. Terus bergaul, berteman dengan orang yang positif juga, di lingkungan yang positif, sehingga kita tidak terpaku sama medsos terus. Inilah perlunya peran serta keluarga, orang tua, mungkin tokoh-tokoh untuk memberikan keteladanan. Anak-anak itu kan biasanya meniru role modelnya. Kalau kita hanya bilang aja sama anak-anak, tetapi kita melakukan itu, anak-anak orang tuanya juga sama, ngakses HP lama-lama kan, nggak komunikasi. Terus kita kumpul keluarga pun kita ini malah kita komunikasi dengan orang jauh.
lebih banyak lah. Baik. Ya kira-kira Pak Nyoman di bagian akhir ini ada yang mau disampaikan ke orang tua yang sementara menyaksikan ini sehingga bisa menjadi tanda aware, jadi kesadaran diri dari orang tua juga untuk boleh melihat anak-anak supaya dengan tanda-tanda yang ada tadi orang tua bisa lebih prepare lagi, bisa lebih untuk melihat dan ada pengawasan di sana. Kira-kira seperti apa yang mau disampaikan oleh Pak Nyoman? Terima kasih. Untuk sesi akhir ini saya hanya menyampaikan sekali lagi, mari kita sama-sama belajar lah. Sebagai orang tua kita kembali mengevaluasi bagaimana hubungan kita dengan anak. Kalau hubungannya baik, komunikasi baik, kita akan selalu terbuka, ngasih contoh yang baik sama anak-anak, terutama bermedia sosial. Kadang kalau kita hanya menyampaikan sama anak kita hal yang normatif, tetapi kita nggak ngasih contoh, anak-anak sekarang itu malah mereka lebih ini. Mari kita belajar sama-sama lah. Kita belajar sama-sama, saya juga orang tua akan sama-sama belajar, dan sama-sama mengawasi putra-putri kita bermedia sosial. Dengan adanya hubungan emosional yang baik, komunikasi yang baik, hubungan orang tua dengan anak, kita otomatis mendapat kepercayaan untuk mengakses apa? HP-nya, itu HP-nya terutama ini, dan membuat bagaimana sistem perjanjian dengan anak kapan dia harus mengakses HP ini. Terus HP itu bukan barang privasi buat anak, itu harus ada pengawasan dari orang tua. Gitu. Kalau ada hal yang umpamanya berhubungan dengan radikalisme, tolong sampaikan ke kami. Kami akan berupaya untuk membantu. Jangan takut dilaksanakan penegakan hukum, apalagi yang berhubungan dengan anak. Kita akan melaksanakan pembinaan. Baik. Itu ke orang tua. Satu lagi, Pak, himbauan ke masyarakat yang sementara menyaksikan ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat jika memang benar-benar ada yang terpapar atau sudah ada tanda-tanda, dan bagaimana yang harus dilakukan begitu? Jadi untuk masyarakat, kami berharap dengan keterbatasan sumber daya personil, kami harap bisa menyampaikan informasi ke call center maupun media sosial kami, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama untuk mencegah paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme khususnya di Sulawesi Utara ini dan Indonesia pada umumnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Sulut, khususnya kota Manado, torang semua bersaudara di bumi Nyur Melambai ini tidak ada intoleransi, radikalisme, apalagi terorisme. Itu aja harapan kami. Ya, terima kasih Kombes Pol Inyoman Sarjana SIKMAP selaku Kasat Gaswil Sulut Densus 88 AT Polri untuk waktunya pagi ini di program Sapa Manado. Meski begitu banyak kesibukannya, tapi masih mau berbincang dengan kami di program Sapa Manado. Sukses Pak bersama dengan tim. Pokoknya di jaring yang banyak biar Sulawesi Utara tetap aman. Terima kasih banyak Pak, tetap semangat untuk kerjanya bersama dengan tim. Dan semangat ya. Akhir kata, saya Davis Pinonton bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita semua bisa teredukasi, dan jika ada tanda-tanda silakan langsung saja dilaporkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa untuk kita semua.